Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat diberikan nikmat sehat walafiat. Selanjutnya, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, rahmatan lil alamin, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dapat berkumpul bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pandai bersyukur. Hadirin sekalian, kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Besar. Sementara kita semua hamba yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang kecil. Kita hina dan kita tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur kita bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang kita miliki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Dia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang akan terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sekalian, inilah janji Allah. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika kita sedang ditimpa kesusahan atau musibah atau kemalangan, hendaklah kita jangan berputus asa. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Mengapa ketika ditimpa musibah kita harus tetap bersyukur? Hadirin sekalian, di balik kesusahan atau musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih
hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tidaklah kita mengeluh dan berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjanya bermaksiat. Misalkan seseorang itu suka bergibah. Nah, kalau seseorang itu sakit, untuk bicara pun seseorang itu tidak akan sanggup. Nah, oleh karena itulah, baik senang maupun susah, bersyukur itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat pandai bersyukur. Suatu ketika, beliau pernah ditanya oleh Bilal bin Rabah, "Ya Rasul, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dulu maupun dosa yang akan datang." Beliau Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jawab Rasul. Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasul Umar bin Al-Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang akan aku kendarai. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan yang tercela. Ya Allah, tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.